Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat dan barokah. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai bab ke-8, yaitu berhubungan dengan sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah bacaan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, disertai niat, dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dalam sholat itu ada gerakan-gerakan khusus seperti berdiri, rukuk, iktidal, sujud, dan lain sebagainya. Juga ada bacaan-bacaan yang tertentu, ada Fatihah, ada takbiratul ihram, tahiyat, yang mana semuanya itu bacaan dan gerakan itu diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Syarat wajib sholat. Ketika seorang sudah mendapati dalam dirinya 3 syarat ini, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat yang wajib yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang pertama, Islam, harus beragama Islam. Kemudian balik. Yang ketiga yaitu berakal. Jika ada 3 syarat ini pada diri seseorang, Islam, balik, berakal, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Syarat-syarat sebelum pelaksanaan sholat ada 5. Sebelum seseorang melaksanakan sholat fardu dan sholat yang lainnya, sholat sunnah, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada syarat-syarat yang harus dikerjakan. Yang pertama, suci dari hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan berwudu. Kalau hadas besar bisa dihilangkan dengan cara mandi, sebagaimana telah kita bahas pada bab sebelumnya. Yang kedua, menutup aurat. Jadi sebelum sholat harus menutup aurat. Untuk laki-laki nanti auratnya bainasur wa rukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Adapun untuk perempuan, semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nomor 3, berada di tempat yang suci. Maksud dari tempat yang suci yaitu tempat berdiri, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Maksud dari tempat yang suci di sini adalah tempat ia melaksanakan sholat, ketika dia berdiri, ketika dia sujud, ketika dia duduk di antara 2 sujud. Bukan tempat keseluruhan. Contoh kalau dalam ruangan seperti ini, lantainya najis, kecuali cuma lantai yang ada di pojok saja, pojok yang cukup untuk sholat, itu. Maka kita bisa melaksanakan sholat di daerah pojok yang suci itu. Karena syarat dari pelaksanaan sholat itu berada di tempat yang suci. Maksud dari tempat yang suci itu bukan tempat keseluruhan ruangan, tidak, tapi tempat dia berdiri, tempat dia sujud, tempat dia ketika duduk di antara 2 sujud. Itu yang dimaksud dari tempat yang suci. Yang nomor 4, mengetahui masuknya waktu. Jadi sebelum sholat harus benar-benar mengetahui apakah waktu sholat sudah masuk apa belum. Harus itu. Jadi kalau seandainya mau melaksanakan sholat zuhur, maka harus mengetahui apakah waktu zuhur benar-benar sudah masuk.
Kalau sudah mengetahuinya, baru boleh untuk melaksanakan sholat zuhur. Yang nomor 5, menghadap kiblat. Nah, itu. Catatan. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Nah, jadi dari syaratnya sebelum melaksanakan sholat harus menutup aurat. Kalau laki-laki ya antara pusar dan lutut saja. Nah, itu. Jadi kalau seandainya ada orang sholat laki-laki cuma pakai sarung kemudian pakai kaos oblong, nah itu yang penting batasan auratnya tertutupi, yaitu antara pusar dan lutut tertutupi, ya sah-sah saja sholatnya. Kemudian aurat wanita itu semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya, dan punggung tangan. Adapun aurat wanita dalam sholat itu semua anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan dan punggung tangan. Ini juga untuk perempuan bukan aurat, ini telapak tangan dan punggung tangan ini bukan aurat. Nah, jadi kalau sholat, semuanya harus tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Auratnya, di aurat wanita semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan punggung tangan. Sholat menghadap atau lurus dengan najis hukumnya makruh dan sholatnya tetap sah. Nah, ini berkenaan dengan syarat yang tadi, berada di tempat yang suci. Nah, jadi maksud tempat yang suci tadi kan tempat di mana dia berdiri, sujud dan duduk di antara dua sujud. Seandainya dia itu di depannya, di depan ketika dia sujud, di depannya itu lurus dengan dadanya itu ada najis, apa itu kotoran, tai cecak atau yang lainnya, tapi tidak mengenai badannya, tidak mengenai bajunya, itu sholatnya sah-sah saja. Tapi hukumnya makruh. Atau kita sholat, di samping kita ada najis, ada tai cecak atau apa di samping kita, tapi tidak mengenai, itu juga tidak masalah. Bahkan lurus di depan kita saja, seandainya kita sujud, itu najisnya berada di lurus di dada kita, tai apa itu kotoran cicak masalah itu lurus di depan dada kita, tapi tidak mengenai baju kita, itu hukumnya makruh dan sholatnya tetap sah. Karena tadi syarat dari pelaksanaan sholat yaitu berada di tempat yang suci. Maksud dari tempat yang suci adalah tempat dia berdiri, tempat dia sujud, dan tempat dia duduk di antara dua sujud. Tempat ketika dia sujud ya tempat ketika dia meletakkan tangannya, meletakkan dahinya, meletakkan kedua lututnya, dan meletakkan jari-jari kakinya. Itu harus suci semua. Kemudian seandainya dia menyangka waktu sholat sudah masuk, kemudian dia sholat dan ternyata sangkaan dia salah, maka bisa diperinci sebagai berikut. Mungkin kita berada di dalam perjalanan atau bagaimana, kita tidak punya jam atau yang lainnya. Kita menyangka bahwa contohlah waktu zuhur, waktu zuhur kita sangka sudah masuk. Kemudian kita melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat kita harus menyangka terlebih dahulu. Oh, ini sudah masuk zuhur ini. Maka kita sholat, melaksanakan sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, sangkaan kita salah, rupanya waktunya belum masuk. Itu. Bagaimana itu? Nomor 1, jika waktu sholat belum masuk, maka sholatnya sah dan menjadi qadha jika dia mempunyai tanggungan sholat. Jadi contohlah saya sholat zuhur, saya sangka sudah masuk waktu zuhur. Itu saya sangka seperti itu karena saya nggak punya jam atau yang apa dalam keadaan bepergian. Kemudian saya sholat. Ketika saya sholat selesai, rupanya ada yang yang bilangin, atau kemudian saya mengetahui dari yang lainnya bahwa sholat saya itu belum masuk waktu zuhur. Itu. Bagaimana sholat saya? Maka di sini dijawab sholatnya tetap sah. Jadi sholat zuhur yang saya lakukan itu tetap sah dan menjadi qadha jika saya mempunyai tanggungan.
seandainya saya mempunyai tanggungan sholat zuhur yang belum saya qodho, maka sholat zuhur yang saya lakukan yang salah waktu itu otomatis langsung menjadi qodhoan dari sholat zuhur yang saya tinggalkan. Dan menjadi sholat sunnah jika dia tidak mempunyai tanggungan sholat. Akan tapi kalau saya nggak punya tanggungan sholat, maka sholat yang saya lakukan, sholat zuhur yang salah waktu itu, yang belum waktunya, tetap sah dan menjadi sholat sunnah. Dan dia harus melakukan sholat lagi jika waktunya tiba. Dan seandainya nanti waktu zuhur sudah tiba, maka saya harus melaksanakan sholat zuhur lagi. Jadi intinya sholat zuhur yang saya lakukan, yang salah waktu itu hukumnya sah. Hukumnya sah. Bisa menjadi qodhoan, qodho dari sholat zuhur yang saya tinggalkan, yang belum saya qodhoi, seandainya saya punya, atau sholat zuhur itu menjadi sholat sunnah jika saya tidak mempunyai tanggungan sholat zuhur. Dan nanti seandainya sudah masuk waktu zuhur, saya harus melaksanakan sholat zuhur. Itu. Kemudian jika waktu sholat sudah keluar, saya menyangka, oh ini saya belum sholat zuhur. Kemudian saya sholat zuhur, saya sangka ini masih waktu sholat zuhur ini. Sholat zuhur masih ada. Kemudian saya sholat zuhur. Ketika sholat zuhur sudah selesai, rupanya saya tahu atau ada yang bilangin saya bahwa sholat kamu barusan itu sudah masuk waktu asar, gitu. Jadi kamu itu sholat zuhurnya di waktu asar itu. Padahal saya tadi menyangkanya masih waktu zuhur. Gitu. Bagaimana sholat saya? Maka di sini dijawab, jika waktu sholat sudah keluar, maka sholatnya sah dan menjadi qodho sehingga dia tidak perlu mengulangi sholat lagi. Maka sholat saya yang salah ini, yang saya sangka sholat zuhur saya ini di waktu zuhur, rupanya kata temannya atau saya mengetahui dari yang lainnya bahwa sholat saya ini sudah masuk asar, maka sholat saya ini tetap hukumnya sah dan menjadi qodho dari sholat zuhur saya barusan. Oleh karena itu saya nggak perlu melaksanakan sholat zuhur lagi, karena sholat zuhur yang saya lakukan di waktu asar, itu yang saya menyangka masih waktu zuhur, padahal kenyataannya di waktu asar, itu otomatis menjadi qodhoan dari sholat zuhur saya. Oleh karena itu saya nggak perlu melaksanakan sholat zuhur lagi. Itu keadaan sholat yang kita lakukan, yang kita sangka waktunya tapi sangkaan kita salah. Kemudian yang ada dua pendapat dalam masalah kiblat bagi yang jauh dari Ka'bah. Itu dari syaratnya tadi kan menghadap kiblat. Kalau kita berada di Masjidil Haram, maka kita harus menghadap lurus ke Ka'bah. Karena kita bisa melihat Ka'bah, maka kita harus lurus ke Ka'bah. Dada kita langsung lurus ke Ka'bah. Akan tapi bagaimana kalau kita sholatnya jauh dari Ka'bah, dalam artian tidak bisa melihat Ka'bah, apalagi daerah kita sudah beda negara, jauh dari Ka'bah. Itu apakah kita harus menghadap Ka'bah, lurus dengan Ka'bah, atau hanya kita mengarah di arah yang mana di situ ada Ka'bah? Maka di sini ada dua pendapat memang. Ada dua pendapat dalam masalah kiblat bagi yang jauh dari Ka'bah. Yang pertama harus menghadap Ka'bah. Jadi harus lurus menghadap Ka'bah walaupun jauh tidak melihat dari Ka'bah. Oleh karena itu seandainya kita di sini di daerah kita, maka kita harus menghadap lurus ke Ka'bah. Yang nomor dua, cukup menghadap ke arah Ka'bah. Kalau nomor dua lebih ringan. Jadi kita tinggal lurus ke arah di mana di situ ada Ka'bah.
Kalau kita di sini ya mengarah ke barat. Karena Ka'bah itu di sebelah barat negara kita, di sebelah barat daerah kita, maka kita menghadap ke barat. Nah, itu. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama harus menghadap Ka'bah, lurus ke Ka'bah. Yang kedua cukup menghadap arah Ka'bah. Jadi kalau arah Ka'bah ya kita menghadap ke barat itu sudah cukup, karena barat di situ tempat di mana Ka'bah berada, karena kita berada di sebelah timur dari Ka'bah. Kemudian rukun sholat dikelompokkan menjadi 4. Nah, itu. Tadi syarat-syarat, syarat-syarat sholat itu, syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum sholat. Jadi sebelum kita sholat ada hal-hal yang harus dilakukan, itu namanya syarat. Jadi harus ada sebelum sholat sampai sholat berakhir, namanya syarat. Kalau rukun, itu sesuatu yang harus ada ketika sholat sampai akhir sholat. Rukun sholat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama rukun kolbi, ya rukun yang bersifat hati, yaitu niat. Jadi kalau kita sholat maka kita harus niat. Yang kedua rukun maknawi, yaitu tertib. Sholat ya dimulai dari takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian rukuk, dan seperti yang kita lakukan itu harus tertib dan diakhiri dengan salam. Yang nomor 3 ada namanya rukun qauli. Ini yang harus diperhatikan. Rukun qauli itu rukun yang bersifat ucapan. Apa itu rukun qauli? Yaitu bacaan yang harus dibaca ketika sholat, sekiranya telinga bisa mendengarkannya. Jadi rukun qauli ini bacaan-bacaan yang memang harus dibaca, dilafadzkan sekiranya kuping kita sendiri mendengarkan. Seandainya itu dibaca dalam hati atau dibaca di mulut tapi tidak sampai bersuara, itu tidak cukup. Tidak cukup. Seandainya diteruskan nanti bisa mengarah kepada tidak sahnya sholat kita. Oleh karena itu rukun qauli, bacaan ini benar-benar harus dibaca, dilafadzkan sekiranya kuping kita mendengar. Ya, kita baca sekiranya muncul suara, gitu aja. Nah, rukun qauli ada 4. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi kalau kita takbir harus bersuara, Allahu Akbar, harus bersuara. Kalau tidak bersuara, dibaca dalam hati, atau cuma mulutnya saja yang bergerak, itu tidak cukup. Kalau tidak cukup nanti bisa berdampak kepada keabsahan sholat, itu sholatnya tidak sah. Jadi yang pertama takbiratul ihram, itu harus disuarakan. Yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu juga harus disuarakan sekiranya kuping kita yang membaca itu mendengarkan. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir juga harus dilafadzkan, disuarakan. Dan yang terakhir adalah salam yang pertama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama itu harus dilafadzkan, harus disuarakan. Nah, dari 4 rukun qauli ini kalau seandainya tidak disuarakan, dibaca dalam hati atau cuma digerakkan mulutnya tanpa ada suara, maka itu tidak cukup. Kalau tidak cukup nanti bisa berdampak kepada keabsahan sholat, sehingga sholatnya tidak sah, karena dalam sholat salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Adapun selain 4 bacaan ini ya nggak masalah. Contoh surat, surat dalam setelah kita baca Al-Fatihah, membaca surat, itu. Seandainya kita tidak membaca surat pun tidak masalah, sholat tetap sah. Atau zikir ketika rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Seandainya dibaca dalam hati atau seandainya tidak dibaca pun, itu tidak akan berdampak kepada sholat kita. Jadi yang harus diperhatikan dalam rukun sholat ini adalah rukun qauli, yaitu sebuah bacaan yang harus disuarakan, yang harus dibaca sekiranya kuping kita yang membaca itu mendengar. Yang pertama tadi itu ya, takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, dan yang terakhir salam yang pertama.
Jadi, assalamualaikum yang pertama itu. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian rukun yang terakhir adalah rukun fi'li, yaitu gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat, baik dari berdiri, nah itu ruku, sujud, duduk dan sujud dan selanjutnya.